Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia cenderung mudah melihat kesalahan orang lain dibanding dengan kesalahannya sendiri. Hal ini disebabkan manusia sering membuat pandangan bahwa apa yang ada dalam pikirannya itulah kebenaran yang sesungguhnya. Padahal belum tentu apa yang ada di pikiran manusia merupakan suatu kebenaran. Bisa jadi orang tersebut salah terhadap apa yang dipikirannya. Itulah sebabnya manusia cenderung sulit mengampuni sesamanya karena menganggap diri lebih benar. Jika kita melihat berita-berita yang muncul di media sosial, bahwa banyak sesuatu yang terjadi karena kurangnya pengertian dari umat manusia. Contohnya, beberapa waktu yang lalu terjadi gangguan dan bahkan penyerangan kepada sekelompok anak muda yang sedang melaksanakan doa rosario bersama. Kelompok yang melakukan penyerangan tersebut mengatakan bahwa kelompok yang sedang melaksanakan doa tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Tentunya hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti saling menghargai. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya oknum yang menyerang kelompok pemuda yang sedang melaksanakan doa rosario bersama membuat umat Katolik dan Kristen lainnya menjadi marah dan bahkan balas dendam? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Allah yang menunjukkan belas kasih-Nya tanpa batas kepada umat manusia. Yesus mengumpamakan Allah sebagai Tuan yang menghapuskan hutang seorang hamba yang berjumlah 10.000 dinar karena hamba itu tidak mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi, hamba yang dihapuskan hutangnya oleh si tuan tadi melakukan hal yang kurang baik, yakni menangkap dan mencekik hamba lain yang mempunyai hutang 100 dinar kepadanya. Dan hal ini diketahui oleh si tuan tadi. Maka hamba tersebut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara sampai ia mampu melunasi segala hutangnya. Maksud dari bacaan Injil hari ini ialah bahwa Allah telah berbelas kasih kepada umat-Nya. Maka hendaknya juga kita mampu berbelas kasih kepada sesama kita. Kalau kita mengutip bacaan Injil lain, dikatakan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi sesama kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harus diakui bahwa mengampuni merupakan suatu hal yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena kita sebagai manusia cenderung menganggap diri lebih benar. Kita menganggap bahwa diri kitalah yang lebih baik dibandingkan orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan gereja kita. Di beberapa stasi dan bahkan paroki sering terjadi salah paham dan bahkan perselisihan antara pengurus gereja dan umat beriman. Hal ini bisa terjadi karena pengurus gereja yang kurang rendah hati menerima pendapat dari umat, atau sebaliknya, umat yang sulit diatur oleh para pengurus gereja. Akibatnya, kehidupan menggereja menjadi kurang baik. Bahkan kegiatan peribadatan bisa sepi karena umat tidak suka melihat pengurus gerejanya. Hal seperti ini terjadi karena kurangnya rasa mengampuni dalam diri umat beriman. Coba kita berpikir jika setiap orang yang mau mengampuni dan memaafkan kesalahan sesamanya, pastilah permasalahan akan cepat terselesaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua mengakui diri sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita mampu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus, yakni mengampuni dan berbelas kasih terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Mungkin kita mengatakan bahwa mengampuni itu berat. Akan tetapi, kita jangan lupa bahwa Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Oleh karena itu, mintalah selalu kepada Allah agar kita mampu mengampuni dan berbelas kasih kepada sesama kita. Dengan demikian, jika kita sudah bisa mengampuni sesama kita, kita dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pada akhirnya, kita diajak untuk membagikan belas kasih kepada sesama kita karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu, bantulah agar kami dapat mengampuni sesama, serta mampu berbelas kasih terhadap semua orang, sehingga kami layak menjadi pengikut-Mu yang sejati. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci,
agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapa Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.